Juragan_Jingga bab 14 Bunga mekar indahnya cinta bunga mekar Tuhan tidak menjanjikan suatu kebahagiaan tanpa kesedihan. Namun, jelas semua itu menjadikan hidup manusia penuh dengan warna. Adanya bahagia dan sedih, menghadirkan sesuatu yang lebih menguatkan diri. Ya, cinta. Juragan Jingga gak ikut pulang, Rey, tanya Umi Erni saat aku tengah berkemas untuk kembali ke rumah sakit. Besok atau lusa Juragan pulang, Mi. Doakan saja, ya. Tentu, kami semua tak pernah melewatkan doa untuk orang baik seperti Jingga. Aku tersenyum. Rembulan titip adik-adik ya, Mi, ucapku lagi setelah selesai mengikat tali sepatu. Umi Erni mengangguk dan melemparkan senyum. Tiba-tiba saja aku merasa rindu pada kedua bocah tersebut, sudah lama kami tak main bersama. Kamu pulang cuma mau mandi dan ganti pakaian? Sudah makan? Belum. Rembulan mau makan bareng Juragan, tadi Umi Arum sudah siapin bekal untuk dibawa ke rumah sakit. Gitu, ya. Umi kok mencium bau-bau cinta yang sudah melekat. Ih, Umi apaan, sih? Aku berdiri dan menggelitik wanita berdaster batik tersebut, ia terbahak menahan rasa geli. Mulai berani ya sama Umi? Aku hanya tertawa. Ah, keburu siang, Mi. Rembulan pamit, ya. Hati-hati ya, nak. Titip Juragan, jangan sampai dibuat sakit hatinya. Aku menyunggingkan senyum mendengar penuturannya. Rembulan juga titip adik-adik ya, Mi. Kami akan segera pulang. Iya, Umi selalu jaga mereka. Sebentar lagi Umi juga mau jemput mereka ke sekolah bareng Pak Wawan. Terima kasih banyak, Mi, kataku sembari mengecup pipi kanannya singkat. Kami tersenyum lagi. Tanda bintang tanda bintang tanda bintang tanda bintang. Aku celingukan saat melihat keadaan kamar yang ditempati Juragan. Kosong. Kemana dia pergi? Masa iya dia sudah pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu? Tapi, barang-barangnya masih ada di dalam ruangan, berarti dia memang masih jadi penghuni rumah sakit. Lalu, yang jelas dia kemana? Segera aku meletakkan bekal makan yang diberikan Umi Arum ke atas meja, lalu berbalik untuk mencari Juragan Jingga. Dia benar-benar membuat kesal, padahal aku rela menahan lapar agar bisa makan berdua dengannya. Aduh! Sontak tanganku memegang kepala yang terasa sakit karena benturan kecil pada pintu yang terbuka. Juragan? Dari Men, kalimatku menggantun kala menyadari pria itu terasa berbeda. Kerongkonganku tercekat rasanya melihat penampilan Juragan, rupanya dia sudah membuang rambut gondrong yang membuat wajahnya suram. Kini, Juragan berubah menjadi sosok yang terlihat lebih segar. Aura positif tampak terpancar dari wajahnya yang rupawan. Matanya yang bulat dengan bola berwarna coklat seolah menghipnotisku, ditambah tatapannya yang sayu menambah perasaan tak karuan pada hati ini. Ah, apa benar kata Umi Erni, kalau cintaku padanya sudah melekat? Ah, kakakmu sudah datang, itanyanya mengalihkan tatapan. Juragan dari mana? Itanyaku sambil berkacak pinggang, berpura-pura galak untuk menyembunyikan debaran. Itu, habis potong rambut. Dia menggaruk rambutnya pelan, masih dengan tatapan ke arah yang lain. Potong rambut? Lagi sakit malah potong rambut. Gak boleh, tahu. Matanya yang sayu kini sedikit melotot menatapku. Kenapa? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Kamu ini gimana, sih? Katanya kamu gak suka rambutku. Terus, pas udah dibuang masih protes juga? Aku menelan saliva mendengarnya. Kapan aku menyuruhnya potong rambut? Apa karena candaanku waktu itu? Ah, kapan aku menyuruh Juragan potong rambut? Ia terdiam, keningnya berkerut. Sudahlah, ya ucapnya sembari melangkah ke dalam, aku melihat punggung bidangnya sembari senyum-senyum, entah mengapa rasa sukaku semakin tak bisa ditahan kala melihatnya merajuk bak anak ingusan. Ya sudah, lebih baik kita makan saja, Gan. Aku sudah bawain bekal, buatan Umi Arum. Gan? Kamu panggil aku, Gan? Memangnya ini forum Kaskus, hah? PFFFTTT. Aku menahan tawa mendengar rajukannya semakin menjadi. Tuh, makanan kesukaan Agan, mumpung masih hangat. Rembulan, ipekiknya membuatku kaget setengah mati. View. Aku mengembuskan napas, menutup kembali kotak makan yang jumlahnya tidak hanya satu. Iya, Juragan Jingga yang tampan. Maafin rembulan yang gelap ini, ya?
Kini juragan malah memalingkan wajahnya. Aku malah merasa geli harus membujuk pria yang usianya sudah mau menginjak kepala 3 ini. Juragan potong rambut di mana? Memangnya di sini dekat dengan galon? Salon? Juragan beda sekarang, lebih bercahaya, lebih tampan. Juragan potong rambut sama siapa? Sendirian? Sama Dokter Marisa. Kini giliranku yang terdiam. Kenapa? Tampannya gak jadi. Merasa sebal ditambah rasa lapar yang makin menjadi, aku segera beranjak hendak pergi meninggalkannya. Sayang, sebuah tangan menahanku untuk pergi. Mau kemana? Tanya juragan saat sudah berhasil membuatku terduduk di sampingnya. Mau ke kantin, lapar. Lihat aku, rembulan. Perasaan kesalku berhasil ia ubah 1 detik saja saat tangannya meraih wajah ini, ia memaksa mataku untuk menatap wajahnya yang rupawan itu. Sungguh, aku tak sanggup. Benar, kan apa yang kamu katakan barusan? Aku menelan saliva kembali, mata sayunya itu benar-benar seolah membawaku ke dimensi lain. Rembulan, katanya lagi dengan suaranya yang serak basah. Hah? Benar, tidak. Perkataan yang mana? Tanyaku dengan suara yang hampir habis. Aku tampak berbeda. Aku tidak terlihat menyedihkan lagi, bukan? Entah kenapa tiba-tiba asmaraku kian menggelora, pria ini berhasil menyulam perasaanku menjadi cinta dalam waktu yang tidak lama. Daya tariknya ibarat magnet raksasa, membuat langkahku tak bisa mundur. Dengan sekuat tenaga aku menepis perasaan dan debaran yang membuat diri ini kepayahan. Iya, aku suka dengan penampilan juragan, kataku dengan kepala tertunduk, malu rasanya menatap juragan bersama pujian yang baru saja kulayangkan. Rembulan? Ia mengangkat daguku. Aku terdiam. Terima kasih, hidupku yang terasa gelap seperti malam, kini terasa hangat dengan cahayamu. Spontan bibirku terbuka mendengar perkataannya yang terkesan gombal. Cahayanya amat sangat nyaman, cahayanya tidak terlalu redup juga tidak terlalu terik. Aku tak salah memilihmu. Aku masih membeku dengan segala debaran, bahkan tubuhku tak bisa bergerak saat wajah juragan kian mendekat, entah kenapa aku malah memejamkan mata. Tuhan, aku tak bisa berbuat apa-apa. Desah napasnya semakin dekat kurasa, semakin kuat pula aku merekatkan kedua netra. Sampai akhirnya aku merasakan sebuah pelukan hangat dan belayan lembut pada punggung. Tunggu aku sembuh, bisiknya, membuat mataku kembali terbuka. Napasku yang sesak terasa bebas saat itu juga, bibir ini tak bisa menahan senyum, tangan pun ikut membalas pelukan hangatnya. Aku bahagia, bisa menjadi cahaya bagi hidup seorang juragan jingga. Tanda bintang tanda bintang tanda bintang tanda bintang. Sehat ya, Engga? Jangan bandel terus, coba. Bisa, kan? Rembulan, jangan sampai jingga lupa minum obatnya, ya? Kamu harus mengawasi dia 25 jam. Hah? 25 jam? Dokter Marisa terkekeh. Makasih ya, Ca, ucap juragan, wanita semampai berkulit putih itu hanya tersenyum. Penampilannya seperti biasa, tampak elegan dan memesona. Dokter Marisa mengantar kami sampai depan mobil. Sebelum masuk aku merasakan sentuhan pada pundak, rupanya Dokter Marisa yang membuatku menjeda langkah. Jaga jingga, ya? Aku tersenyum, selamanya, Dok? Ia mengelus pundakku dengan halus, lalu membiarkan kami pergi meninggalkannya. Lewat kaca spion aku bisa melihat dia masih berdiri mengiringi keberlaluan kami dengan tatapan dan harapan. Sejak kapan kamu akrab sama Marisa? Tanya juragan tiba-tiba. Sejak juragan masuk rumah sakit. Juragan menoleh, ia meraih tanganku dan mengisi sela-sela jemari ini dengan jemarinya. Pak Wawan, jangan terlalu ngebut ya bawa mobilnya. Siap, juragan. Pria di sampingku tampak tersenyum, sedari tadi wajahnya tampak berseri. Kamu gak cemburu sama Marisa? Tanyanya menatapku. Kenapa harus cemburu? Marisa dekat denganku sedari dulu. Kamu gak cemburu? Ya, kenapa harus cemburu? Dekat sebatas teman, kan masih wajar. Ia terkekeh, sepertinya juragan semakin berani menampakkan perasaannya sekarang. Aku hanya cemburu dengan fisiknya saja. Dokter Marisa itu sangat cantik. Ya, Marisa memang cantik. Aku menoleh seketika, menatapnya tak percaya. Dengan cepat kulepas genggaman jemarinya,
Ia menoleh lalu menggeleng, tangannya dengan cepat kembali menggenggam jemari ini seperti semula. Tapi kamu lebih enak dipandang. Kamu tidak membosankan dan terlalu manis untuk pria sepertiku. Sungguh, wajahku terasa disiram rebusan air, panas. Kenapa juragan semakin pintar membuat perasaanku berdegup kencang? Ah, apakah ini rasa indahnya cinta itu, Tuhan? Bersambung bunga mekar. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.